Halo semua, selamat datang di vlog Robi Kristiawan. Pada kesempatan kali ini kita mereview tentang Cataflam 50, suatu produk obat dari PT Novartis yang berisi diclofenac potassium. Apa sih Cataflam 50 itu? Cataflam 50 ini adalah suatu obat anti nyeri dan merupakan obat keras yang harus menggunakan resep dokter. Indikasinya apa aja untuk Cataflam 50 ini? Cataflam tablet ini berfungsi untuk meredakan peradangan, nyeri atau sendi yang kaku, terutama nyeri setelah operasi gigi, haid atau menstruasi, dan untuk nyeri-nyeri yang berhubungan dari nyeri ringan sampai sedang, dan bisa juga digunakan untuk pembengkakan yang merupakan suatu gejala dari peradangan. Jadi fungsi dari obat ini cukup banyak, lebih ke arah nyeri, dan biasanya banyak sekali untuk masyarakat kita digunakan untuk nyeri gigi atau nyeri yang disertai dengan pembengkakan pada jaringan atau gusi. Karena sifatnya yang sangat keras ke lambung, jadi untuk mereka yang mempunyai riwayat lambung atau MAH atau ulcer lambung, luka pada lambung, sebaiknya sangat dibatasi atau tidak mengkonsumsi obat ini. Mungkin bisa diberikan obat MAH dulu untuk minum obat ini. Jadi sebelum minum obat ini sebaiknya minum obat MAH, kemudian makan, baru minum obat ini. Untuk kontraindikasi yang lain adalah mereka yang hamil atau ibu-ibu yang sedang hamil sangat tidak dianjurkan untuk meminum obat ini karena risiko ke janin juga cukup besar. Kemudian juga mereka yang mempunyai jantung itu juga disarankan tidak meminum obat ini. Untuk review yang akan kita lihat adalah, nah, ini juga diterangkan di sini risiko saluran cernanya, yaitu menyebabkan peningkatan efek samping saluran cerna serius seperti pendarahan, ulceratif, dan perforasi lubang pada lambung. Jadi sangat berbahaya bila digunakan untuk mereka yang memiliki riwayat lambung. Dan efek samping ini dapat terjadi setiap saat selama masa penggunaan dan tanpa gejala peringatan. Jadi sangat berbahaya, cukup berbahaya untuk mereka yang mempunyai penyakit lambung. Untuk risiko kardiovaskuler juga akan menimbulkan trombotik yang serius di sana. Terus infark juga, miokardial, dan stroke yang bisa berakibat fatal. Jadi harus hati-hati untuk meminum obat yang bernama Cataflam ini. Memang secara untuk pereda nyeri dia sangat baik, tapi beberapa kasus yang tidak diperbolehkan seperti yang kita sebut tadi adalah mereka yang mempunyai MAH atau risiko dari kardiovaskuler atau jantung. Kemudian untuk kemasan ini, satu box ini terdiri dari 5 blister. 5 blister itu adalah seperti ini. Nah, ini warna khas dari Cataflam 50 adalah seperti ini. Dia agak warnanya memerah tua. Merah tua, coklat merah tua. Terus di sini adalah biasanya tulisannya adalah miring untuk kemasan yang original atau asli, Cataflam 50. Nah, ini untuk
PT pembuatnya, dan ini adalah kandungannya. Seperti ini untuk produknya. Oke, untuk Kataflam 50 seperti itu. Kita coba lihat untuk box dalamnya. Nah, ini ada seperti ini. Jadi di sini sangat banyak untuk indikasi-indikasi yang tidak diperbolehkan. Jadi mereka, sekali lagi, mereka yang mempunyai kardiovaskuler, risiko kardiovaskuler tidak diperbolehkan. Terus mempunyai risiko gastrointestinal. Terus ini juga ya, untuk indikasi obat ini adalah untuk akut atau chronic treatment of sign of symptom of rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan ankylosing spondylitis. Jadi lebih ke rematik juga bisa, rematik yang akut maupun kronis. Kemudian juga untuk manajemen pain of primary dysmenorrhea and prompt pain relief is desired. Jadi juga bisa digunakan untuk gejala menstruasi dysmenorrhea atau haid untuk wanita yang sedang haid pertama kali, maksudnya haid pada hari-hari pertama karena rasa nyeri yang tak tertahankan. Kemudian juga short term treatment, jadi untuk terapi jangka pendek untuk migraine attack, jadi untuk serangan migrain juga bisa. Kemudian short term treatment of post operative pain and inflammation following dental and orthopedic surgery. Jadi untuk terapi jangka panjang setelah operasi pada gigi dan ortopedik. Karena biasanya setelah operasi gigi kadang-kadang ada rasa sakit dan terjadi sedikit pembengkakan. Nah, obat ini sangat baik untuk di sana. Jadi banyak sekali yang menanyakan, dok, apakah Kataflam bisa digunakan untuk nyeri gigi atau habis operasi? Bisa. Tapi untuk mereka yang menderita jantung atau MAH itu tidak kita sarankan. Jadi sangat hati-hati untuk pemberian obat ini. Untuk dosisnya adalah tergantung kebutuhan. Biasanya di sini antara 2 sampai 3 kali untuk Kataflam ini, dan karena efek ke kardiovaskuler sangat berbahaya, sebaiknya 1 sampai 2 kali. Bila tanpa gejala kardiovaskuler atau MAH mungkin bisa untuk 3 kali. Jadi untuk metode administrasi cara penggunaannya adalah dengan liquid maksudnya dengan air. Jadi harus ditelan dengan air. Jadi tidak boleh dibagi atau dikunyah. Jadi langsung ditelan mentah-mentah. Satu blister yang kita ini tadi tidak boleh dibagi. Jadi harus satu tablet. Kemudian untuk pregnancy juga tidak boleh diperbolehkan pregnancy. Jadi untuk mereka yang hamil itu tidak diperbolehkan. Jadi sebaiknya sangat tidak diperbolehkan, terutama untuk yang mengalami hamil atau terutama yang di semester 3 itu sangat membahayakan. Jadi efek dari Kataflam ini adalah memberikan rasa nyeri ke lambung atau meningkatnya jumlah risiko pendarahan di lambung. Jadi obat ini menurut saya sangat bermanfaat, terutama mereka yang mempunyai rasa nyeri yang hebat, kemudian nyeri gigi, nyeri haid, dan nyeri sendi yang lainnya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk review Kataflam pada kali ini. Semoga Kataflam ini bisa digunakan dan digunakan dengan bijak dan baik, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan nyeri. Jadi
harus hati-hati dan sebisa mungkin dalam pengawasan dokter Anda. Terima kasih sudah menyaksikan vlog Robi Kristiawan.